Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Septiani dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B1 22050. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terhormat untuk Bapak Alfaberian Syah, SIPMIP, dan rekan-rekan sekalian yang akan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sedikit terlewat sebentar. Nah, pada materi hari ini saya akan membahas mengenai dengan tema hari ini, yaitu sistem pemerintahan Undang-Undang 1945 lama dan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai sistem pemerintahan. Apa itu sistem dan apa itu pemerintahan? Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat. Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan dan yang berasal dari kata perintah, maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, perubahan amandemen di Indonesia. Yang kedua, mengenai perubahan amandemen di Indonesia. Rekan-rekan pasti sudah mengetahui bahwa Undang-Undang 1945 kita sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, saya akan mengulas kembali kapan saja amandemen tersebut dilaksanakan. Sebelumnya, saya akan saya akan meluruskan sedikit mengapa amandemen itu terjadi. Jadi, rekan-rekan sekalian, amandemen bukanlah pengganti. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Nah, dalam amandemen Undang-Undang 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan kita yaitu presidensil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atau atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, jelas bahwa yang harus mendasari amandemen Undang-Undang 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang 1945 itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari amandemen Undang-Undang 1945 itu sebenarnya ialah untuk menyempurnakan undang-undang yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun amandemen yang dilakukan bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat tentunya. Nah, di sini sudah saya jelaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan. Nah, tujuan amandemen ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar negara yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa. Keempat perubahan tersebut yakni kita akan mengulas kembali kapan saja amandemen itu dilaksanakan. Perubahan yang pertama itu disahkan MPR dalam sidang umum pada 19 Oktober 1999. Sedangkan yang kedua dalam sidang MPR pula
pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Sedangkan perubahan yang ketiga itu disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 9 November 2001. Sedangkan yang terakhir yaitu amandemen yang keempat itu dilakukan disahkan MPR dalam sidang tahunan pada 10 Agustus 2002. Baik. Pokok-pokok sistem pemerintahan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Nah, di sini sudah ada pokok-pokoknya. Sudah saya ringkas juga supaya lebih mudah dimengerti. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum Restat. Maksudnya yaitu hukum Restat di sini yaitu negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Di dalam sebuah Restat, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Nah, yang poin kedua, bisa rekan-rekan juga baca. Yang kedua ada sistem konstitusional, yang ketiga kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, namun di bawah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara ialah membantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, yaitu kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah, selanjutnya, berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Kita sudah tahu itu ya rekan-rekan sekalian. Lalu, sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, ciri dari presidensial pada masa kepemimpinan Soeharto yaitu adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Saya akan mengulas balik juga bagaimana kepemimpinan presiden kita yang dulu yaitu Pak Soeharto. Nah, di bawah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan demokrasi terpimpin pada era Orde Lama. Pada awalnya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Atas dasar undang-undang tersebut, Orde Baru mengadakan pemilihan umum pertama. Kita melaksanakan pemilihan umum pertama itu pada tahun 1971. Namun, lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran pasal-pasal Undang-Undang 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Sesungguhnya, rekan-rekan sekalian, Undang-Undang 1945 memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Namun perlu kita pertegas bahwa Presiden hanyalah mendataris MPR serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPRD. Dalam kenyataan di lapangan, posisi legislatif berada di bawah Presiden. Akibat kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut, akhirnya menjadikan penguasa Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan hampir di semua sendi kehidupan bernegara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, KKN merajalela, dan membudaya pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa. Lalu ada kesenjangan sosial semakin melebar, utang luar negeri menjadi menggunung. Akhirnya badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru bersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Itu tadi kilas balik mengenai Orde Baru yang di bawah kepemimpinan Pak Soeharto, rekan-rekan sekalian.
Lalu ada pokok-pokok sistem pemerintahan Undang-Undang 1945 sesudah amandemen. Setelah kita membahas pokok-pokok sistem sebelum amandemen, sekarang kita beralih pada pokok-pokok sesudah amandemen. Nah, di sini ada 7 poin juga. Mungkin rekan-rekan semua bisa sambil dibaca juga. Ini hanya saya sebutkan saja. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan wilayah negara dibagi dalam sejumlah wilayah provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintah republik konstitusional. Yang ketiga, kepala negara dan kepala pemerintahannya seorang presiden. Ya, tentu saja ya. Lalu yang keempat, menteri atau kabinet ditunjuk langsung oleh presiden. Lalu yang kelima, parlemen terdiri dari DPD, DPR, serta anggota Dewan Mencakup MPR. Yang keenam, lembaga yudikatif dijalankan oleh MA dan pengadilan di bawahnya. Yang terakhir, menggunakan kombinasi parlementer untuk menutupi kekurangan sistem presidensialnya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini sudah saya sediakan struktur. Rekan-rekan sekalian bisa melihat yang di atas itu ada struktur lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang 1945, dan yang kedua itu ada struktur lembaga negara sesudah amandemen. Penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum dan sesudah. Yang pertama, MPR sebelum amandemen, dia adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. MPR sesudah amandemen, kedudukan menjadi setara, kedudukan menjadi setara dengan lembaga lainnya di bawah Undang-Undang 1945. Di sini MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang atau UU. Lanjut yang kedua, sebelum di amandemen lembaga DPR. Lembaga DPR ini lembaga yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden, rekan-rekan sekalian. Karena apa? Ini karena anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Lalu DPR. Bentar. Baik. DPR sesudah amandemen, ini kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat undang-undang. MA sebelum amandemen, kekuasaan hakim hanya dijalankan oleh MA. Maksudnya apa, rekan-rekan sekalian? Maksudnya adalah MA bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Lalu, sesudah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya pemilihan ini secara langsung melalui pemilu ya rekan-rekan sekalian. Presiden dan wakil presiden berwenang mengesahkan RUU menjadi UU. Setelah itu, sebelum amandemen, BPK berwenang mengawasi dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Sesudah amandemen, DPD berwenang mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR terkait otonomi daerah. Selanjutnya, DPA atau yang sering kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Agung memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden. Ini tugas dari lembaga DPA sebelum amandemen. Lalu BPK sesudah amandemen ini berwenang mengenai sumber anggaran keuangan negara. MA ini dibawahi Badan Peradilan. MK memegang kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir, KY, Komisi Yudisial, berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung. Baik. Lalu pertanyaan yang ada di benak kita, bagaimana perubahan dalam ketatanegaraan RI tentang pelaksanaan pemilu? Nah, saya akan membahas ini. Jadi, rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada masa Orde Baru, pemilu hanya berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, atau luber. Nah, pemilu-pemilu pada Orde Baru dilangsungkan dari tahun 1977 sampai 1997. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini sering disebut dengan pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan fusi partai politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti 2 partai dan 1 golongan karya. Pemilu-pemilu tersebut semuanya dimenangkan oleh golongan karya atau sering kita sebut dengan Golkar. Pemilu yang dilakukan sepanjang rezim Orde Baru lebih merupakan selebrasi demokrasi yang artifisial, tidak menyentuh substansinya. Bahkan untuk sebuah demokrasi prosedural pun jauh dari memenuhi persyaratan karena pemilu yang berlangsung secara tidak fair, penuh kecurangan, pemaksaan kehendak, bahkan intimidasi. Penyimpangan 3 unsur kehidupan demokrasi yang bermuara pada maraknya KKN telah melemahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Munculnya krisis moneter regional telah menjadi pemicu munculnya gerakan reformasi. Yang selanjutnya adalah hak prerogatif Presiden Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan tersebut dalam praktiknya memunculkan pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup, dan penuh dengan tindakan korupsi. Undang-Undang 1945 menempatkan kedudukan presiden pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hak prerogatif presiden dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut. Pasal 5 ayat 2, di sini ada isinya yaitu presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 10 yaitu presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang ketiga, pasal 11. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya melalui suatu keputusan Presiden. Sedangkan hak prerogatif Presiden sesudah amandemen, yakni reformasi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang termasuk perwujudan check and balance dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya hak prerogatif presiden yaitu sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama pasal 11 ayat 2. Yang kedua ada pasal 13 ayat 2, ayat 2 dan 3. Yang terakhir ada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berisi Presiden memerhatikan pertimbangan MA dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi, serta memperhatikan pertimbangan DPR ketika memberikan amnesti dan abolisi. Lalu bagaimana kedaulatan rakyat sebelum perubahan Undang-Undang 1945? Di sini saya akan membahas kedaulatan sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Pengaturan kedaulatan rakyat. Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Dengan demikian, sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan argumen demikian, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya adanya kewenangan MPR untuk mengangkat presiden dan wakil presiden, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau sering kita sebut dengan GBHN.
Dengan kewenangan tersebut, MPR bahkan dapat meminta pertanggungjawaban Presiden. Secara doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen, khususnya terkait dengan kedaulatan, menganut sistem distribution of power. Artinya, terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara, yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kedaulatan rakyat sesudah perubahan Undang-Undang 1945. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang 1945, sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada aturan tertentu akan mengakibatkan kondisi kacau dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan menurut undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah beserta peraturan-peraturan senada lainnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe-nya rekan-rekan. Terima kasih.